dari kelas C12 Manajemen dengan nomor NPM 10121372. Di sini saya akan mempresentasikan tentang adalah peristiwa berpisahnya ruh dari jasad, dan itu tidak terjadi kecuali disertai mabuk dan rasa nyeri yang teramat sangat. Bahkan ia menjadi rasa nyeri paling nyeri yang menimpa seorang hamba di dunia. Mabuk dan rasa nyeri itulah kemudian disebut dengan sakaratul maut. Tak heran sakaratul maut menjadi sesuatu yang ditakuti dan dijauhi setiap makhluk yang bernyawa, sebagaimana yang digambarkan dalam Al-Quran. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah yang kamu selalu lari darinya. Quran Surat Qaf ayat 50 surat ke-19. Banyak ayat dan hadis yang menggambarkan betapa beratnya sakaratul maut, terutama yang dialami oleh hamba-hamba zalim dan ahli maksiat. Di antaranya adalah ayat berikut. Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang zalim berada dalam tekanan sakaratul maut, sedangkan para malaikat memukuli dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu, di hari ini kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah, kamu selalu mengatakan perkataan yang tidak benar, dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Quran Surat Al-An'am surat ke-6 ayat 93. Beratnya kematian juga tergambar dari perbincangan singkat antara Sayyidina Umar ibnu bin Khattab dengan Ka'ab. Pria yang tengah menjabat sebagai khalifah kedua itu bertanya, "Wahai Ka'ab, sampaikanlah kepadaku tentang maut." Dia menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, maut itu bagaikan sebuah pohon yang banyak durinya, dimasukkan ke dalam perut Ibnu Adam. Setiap duri memegang satu urat darinya, kemudian ditarik sekaligus oleh seorang laki-laki yang sangat kuat, maka terputuslah semua urat yang menyangkut pada duri. Tertinggallah urat-urat yang tersisa. Kemudian saat menghadapi sakaratul maut, Amr ibnu al-As pernah ditanya oleh putranya tentang gambaran kematian. Ia menjawab, demi Allah, dua sisi tubuhku seakan-akan berada dalam himpitan, napasku seakan-akan keluar dari lubang jarum, dan sebuah dahan berduri ditarik sekaligus dari ujung telapak kaki hingga ujung kepalaku. Bahkan beratnya kematian juga dirasakan oleh para nabi. Hanya saja menurut Al-Qurtubi, bagi mereka beratnya kematian memiliki dua keuntungan. Keuntungan pertama adalah menyempurnakan keutamaan mereka dan mengangkat derajat mereka, dan beratnya kematian mereka bukan berarti sebuah kekurangan atau celaan, sebab manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang di bawah mereka. Keuntungan kedua adalah memberitahu makhluk atau umat akan beratnya kematian. Mereka mungkin mengira bahwa kematian itu ringan, namun jika beratnya kematian disampaikan oleh para nabi, mereka sendiri merasakannya, padahal mereka adalah orang-orang mulia di sisi Allah, barulah umat akan memahaminya. Hanya saja kematian para nabi dan umatnya ada perbedaan. Kemudian para nabi tidak terjadi sebelum diberikan tawaran atau pilihan. Konon pada zaman dahulu ada sekelompok Bani Israel yang mendatangi komplek pemakaman karena ingin mengetahui bagaimana rasanya kematian. Mereka kemudian sholat 2 rakaat dan berdoa kepada Allah agar ada seseorang meninggal yang dihidupkan di tengah mereka, sehingga mereka bisa bertanya-tanya tentang kematian. Allah pun mengabulkan doa mereka. Tak lama muncul seorang laki-laki dari sebuah kuburan, namun yang keluar hanya kepalanya. Di antara kedua kepalanya terdapat bekas sujud, pertanda laki-laki itu seorang ahli ibadah. Ia pun bertanya, "Wahai orang-orang, apa yang kalian inginkan dariku? Sungguh." Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.